Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Bu Farah yang nanya kepada dokter kondisinya Dewa. Di sini dokter mengatakan yang sebenarnya kepada para buana. Pas dokter sudah mengatakan sebenarnya kepada para buana, di sini juga dokter juga ngomong kepada para buana. Pokoknya siap-siap aja keluarganya kalau terjadi sesuatu kepada Dewa. Di sini juga dokter juga langsung masuk lagi ke ruang rawatnya Dewa dan terlihat para buana juga langsung mewek. Dia juga dipegangin oleh si Brokokroni dan si Nurus Tunjung si Lipia. Terlihat para buana yang lagi mewek dia karena khawatir keadaan Dewa. Di sini tiba-tiba dia melihat Nana sampai ke rumah sakit. Lalu para buana juga langsung menghampiri Nana. Di sini terlihat para buana juga dia mencaci maki Nana dan terlihat para buana juga dia menunjuk-nunjuk ke mukanya Nana. Dia juga langsung diusir sama para buana, suruh pergi dari rumah sakit. Tapi terlihat di sini Nana juga dia ngomong kepada para buana, saya tidak akan keluar dari rumah sakit. Tapi terlihat para buana juga langsung dia menggendeng Nana, dibawa ditarik keluar dari tempat itu. Lalu pas dia sudah ditarik dari tempat itu, para buana juga langsung nunjuk-nunjuk kepada Nana, pokoknya kamu jangan sampai masuk lagi ke dalam, kata para buana sambil dia juga pergi dari depannya Nana. Pas para buana dia sudah pergi, nggak lama kemudian di sini Nana juga dia ngikutin dari belakang. Dia juga masuk lagi di mana bertempat Dewa yang lagi dioperasi. Lalu para buana juga dia sangat marah lagi. Dia juga langsung ngomong lagi kepada Nana. Di sini juga para buana juga minta bantuan kepada si Nurus Tunjung si Lipia, dan di sini Nana juga langsung didorong dari tempat itu, dibawa lagi keluar sama para buana dan si Nurus Tunjung si Lipia. Terlihat Nana juga di sini dia juga masih dia mau mengikuti para buana, dia juga tidak mau pergi. Tapi terlihat para buana juga dia ngomong kepada Nana, pokoknya kamu harus ingat dengan perjanjian kita. Kamu kalau masih menentang kepada mama, saya akan mengambil hak asuh junior sama saya, kata para buana kepada Nana. Singkat cerita Nana juga dia nggak banyak basa-basi, dia juga pergi dari hadapannya para buana. Di sini Nana juga sambil pergi, dia juga sambil mewek, dia meninggalkan dari tempat itu. Tapi dia tidak keluar dari rumah sakit, dia menunggu di ruang tunggu. Pas dia lagi di ruang tunggu dia juga sambil mewek. Lalu di sisi lain terlihat si Kate Kelvin, dia yang lari dari perkelahiannya Pak Fajar, dia juga berhenti. Pas dia berhenti dia melihat taksi yang menolong dia. Tiba-tiba yang keluar adalah si Nurus Tunjung si Tangkurak si Priska. Lalu si Kate Kelvin juga sangat kaget, dan di sini terlihat si Nurus Tunjung si Priska juga dia ngomong kepada si Kate Kelvin. Tapi di sini si Kate Kelvin juga dalam batinnya, saya jangan sampai dia tahu bahwa saya ini si Kate Kelvin. Dia juga memakai dia kacamata dan dia juga ngomongnya juga kayak si hari-harinya yaitu Wilson. Tapi di sini si Nurus Tunjung si Priska juga dia ngomong kepada si Kate Kelvin, saya sudah tahu semuanya Pak Kelvin. Lalu di sini si Nurus Tunjung si Priska juga dia langsung membuka kacamatanya si Kate Kelvin. Pas sudah dibuka di sini si Nurus Tunjung si Priska juga dia mengelus-ngelus pipinya si Kate Kelvin. Singkat cerita di sini si Kate Kelvin juga dia ngomong kepada si Priska, ya udah saya akan mengakui, tapi kamu harus jaga rahasia ini. Kalau kamu bocor rahasia ini kamu akan tahu akibatnya, kata si Kate Kelvin kepada si Nurus Tunjung si Priska. Lalu singkat cerita di sini juga si Kate Kelvin juga dia pergi dari hadapannya si Priska, dia langsung pulang. Lain lagi di sisi lain di sini Panopal yang lagi menunggu Nana sama Pak Fajar, dia juga langsung menelepon Pak Fajar, tidak diangkat-angkat. Dan di sini dia juga, ada apa dengan semua ini, kata batinya Panopal. Lalu di sini terlihat Pak Fajar yang dia menuju ke rumah sakit. Singkat cerita sampailah ke rumah sakit. Pas sampai ke rumah sakit di sini dia pas mau nanyakan ke suster, tiba-tiba Mbak Lia mendengar tangisannya Nana. Lalu Fajar sama Mbak Lia juga dia di mana Nana dia yang lagi menunggu. Tiba-tiba di sini Mbak Lia juga melihat Nana benar lagi nangis. Lalu Pak Fajar sama Mbak Lia juga duduk di dekatnya Nana.
Lalu Papajar juga dia ngomong kepada Nana, kenapa kamu menangis? Kamu tidak diizinkan oleh para buana, kata Papajar kepada Nana. Nana juga tidak menjawab, dan di sini Balia juga ngomong kepada Nana, coba terus terang sama saya, pasti kamu itu tidak diizinin oleh para buana, kata Balia. Lalu Balia juga dia pergi dari hadapannya Nana sama Papajar untuk menuju ke para buana. Terlihat para buana juga yang lagi menunggu di ruang operasinya Dewa di sini dihampiri oleh Balia. Lalu di sini juga Balia juga ngomong kepada para buana, tapi para buana di sini dia dia akan mau ikut dengan Balia, ada yang mau dibicarakan. Di sini Balia sama Bu Para juga pergi dari tempat itu, dan pas sudah jauh dari tempat itu di sini Balia juga ngomong, kenapa Bu Para tidak mengizinkan Nana untuk menunggu Dewa di sini, kata Balia. Tapi terlihat para buana juga dia tidak mengizinkan Nana untuk menunggu di sini. Di sini terlihat Balia juga dia sudah ngomong sama para buana, dia juga pergi dan mendekati lagi Nana dan Papajar. Lalu di sini Papajar juga ngomong kepada Balia, kamu bagaimana sama kata Bu Para, kata Papajar. Biarin aku aja yang ke sana, kata Papajar kepada Balia. Balia juga dia ngomong kepada Papajar, jangan mas, nanti kamu berkelahi sama Bu Para, kata Balia. Di sini terlihat Nana juga ngomong kepada Papajar sama Balia, sudahlah saya di sini aja sendiri, ya udah Papajar sama dia pulang aja, kata Nana kepada Balia sama Papajar. Singkat cerita Papajar sama Balia juga pergi dari rumah sakit. Lain lagi di sisi lain di sini di si alias Sihir Atil yang ada di kontrakannya Pasha, tiba-tiba di sini dia mau jatuh karena AC-nya bocor dan untung jatuhnya ke kasur. Lalu si alias Atil juga langsung pergi ke kamarnya Pasha. Lalu dia juga langsung menggedor pintu kamarnya, pintu rumahnya Pasha, dan di sini Pasha yang lagi tidur dia juga sangat kaget dan dia juga terbangun. Lalu dia juga ngomong, siapa malam-malam ini yang menggedor pintu? Lalu Pasha juga langsung bangun dari tidurnya dan dia juga menuju ke pintu. Pas dibuka adalah si alias Sihir Atil. Lalu si alias Atil juga dia ngomong kepada Pasha, tolong AC yang di kamar saya diperbaiki, kata si alias Sihir Atil. Lalu di sini Pasha juga ngomong, biarin aja besok aja diperbaikinya, jangan sekarang, pokoknya harus sekarang, kata si alias Sihir Atil kepada Pasha. Singkat cerita Pasha juga sama si alias Atil juga pergi ke kamarnya si alias Atil untuk membenerin AC-nya yang rusak. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin terus mudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada, terima kasih.